Iya, enggak apa-apa. Nanti aja, ini baru siaran. Ya. Dari pesantren nanti. Ya, oke. Tuh. Mohon maaf tadi terputus, ada telepon. Mohon maaf, saya ulangi. Saya mulai lagi ya dari di sini. Jadi awal mula kita menjalankan bisnis NASA. Ya, jadi nggak ada yang nonton. Nggak apa-apa, langsung aja. Ya langsung aja ngomong apa. Ya. Nggak usah peduli mau orang mau nonton mau tidak. Oke. Awal mula kami menjalankan bisnis NASA ini sama seperti Bapak Ibu yang sekarang ini mungkin dirasakan juga berdarah-darah, mungkin lebih dari yang Bapak Ibu rasakan saat ini, yang Bapak Ibu rasakan yang alami saat ini. Karena kalau sekarang dimudahkan dengan adanya online. Oke. Adanya online, adanya internet, komunikasi. Oke. Nah, terus makanan udah jadi. Oh ya, tunggu sebentar ya. Boleh, Mas, silakan. Iya. Iya, boleh. Di situ aja. Sebentar ya. Freshnya Rosni. Makanannya Rosni. Wow. Makanan datang. Ngomong terus aja. Iya, tunggu sebentar aja lah. Sini aja. Berarti udah lapar kok. Satu, mixer satu sama ayam geprek 4 gitu. Iya. Ayam gepreknya kita sudah free access. Oh iya. Ini bayarnya sekarang atau? Iya, sekarang. Oke. Totalnya 182. Oke. Kembaliannya. Gak usah kembalian, Mas. Pun. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Ini freshnya Rosni. Oke. Oh ya, itu di situ ya. Cuma sekali loh. Maaf Bapak Ibu, break ini dulu ya, terputus dulu. Ada yang ngantar makanan. Jadi saat ini Bapak Ibu dimudahkan dengan adanya online, adanya internet, adanya handphone, handphone di mana-mana. Dulu kalau kita dikasih nomor handphone itu kita menolak, kita pasti mintanya nomor rumah karena untuk menghubungi nomor telepon itu mahal sekali. Jadi kita selalu mintanya itu nomor rumah ya, nomor telepon rumah. Kemudian ketika Pak Sindu itu memutuskan untuk bergabung itu tidak bilang dulu sama saya nih, tidak rembukan dulu sama saya. Beda kan sama Bapak Ibu semuanya. Biasanya kalau Bapak Ibu kan minta izin dulu sama suami atau sama istri gitu ya. Kalau Pak Sindu itu tidak. Langsung nodong. Jo, ada 20.000 enggak? Sini, 20.000. Langsung seperti itu. Karena seperti yang saya tulis itu, jadi dia sudah tahu watak saya seperti apa. Saya pasti jawabnya, ya terserah. Kalau ditanya misalnya, boleh nggak saya gabung NASA? Ya terserah. Karena saya juga berpikir seperti ini. Saya hanya lulusan SMA. Pak Sindu lulusan SD. Kalau kita mau mencari kerja, melamar pekerjaan apa kira-kira yang menerima seorang lulusan SD? Mungkin hanya sebagai penjaga toko, mungkin bisa ya. Tapi kira-kira gajinya berapa? Pada waktu itu, kalau tidak salah penjaga toko itu 400.000. 400.000. Mungkin kalau cuman berdua itu mungkin masih bisa lah ya. Dipepet-pepetin, di press gitu ya. Cukup-cukupkan. Dicukup-cukupkan, mungkin bisa. Dengan utang sana sini gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah ada anak, nah, itu sangat-sangat tidak cukup gaji segitu ya. Kemudian saya lulusan SMA gitu ya, DO sih dulu saya. Dulu saya sempat mengenyam bangku kuliah, tapi dapat surat cinta.
suruh berhenti. Karena asik main, asik pergi jalan-jalan kemana-mana sama Pak Sindu, sama travelnya, akhirnya kuliahnya Habis main-main. iya main-main, terbengkalai dan dikirimi surat cinta. Oke, tidak masalah, tidak menyesal dan memang tidak perlu disesali. Akhirnya sekarang seperti sekarang ini. Nah, kemudian tanpa bicara sama saya, langsung minta uang 20.000. Daftarlah Pak Sindu itu jadi member NASA. Kemudian kan kita ikut biro travel pada waktu itu. Jadi ketika Pak Sindu itu ngantar rombongan mau ke Bali misalnya gitu, biasanya dia telepon saya untuk nemui dia atau rombongan bisnya itu di ring road untuk mengantarkan produk. Biasanya sih yang dipesan Lecitin, Huangti, SBMN gitu. Saya nyegat di ring road itu, di pinggir jalan itu, nanti bisnya berhenti, produknya dibawa sama Pak Sindu. Nah, celakanya itu kalau pagi-pagi buta itu, misalnya jam 8 tuh harus sudah nunggu di pinggir jalan di ring road. Lah, Pak Ardi aja belum buka. Stokis Pak Ardi pada waktu itu belum buka jam 8. Jadi, mau tidak mau saya ke pagi-pagi itu ke stokisnya Pak Ardi, saya dodok. Saya ketuk-ketuk, Pak, tolong. Saya butuh produknya segera karena harus diantar ke ring road, mau dibawa ke Bali pada waktu itu. Dan itu kita lakukan itu beberapa enggak lama sih, mungkin 1 bulanan ya. Nah, jadi dalam 1 hari kita wirawiri ke stokis itu bisa 4 kali gitu ya, sampai tukang-tukang pada waktu itu kan Pak Ardi memang sedang membangun rumah. Jadi tukang-tukangnya sampai apal, mbaknya ini lagi gitu. Seperti itu. Dan kemudian Pak Sindu diminta untuk ikut KDI, ikut home sharing di tempatnya Pak Ardi. Seperti yang saya bilang dulu, kita tidak pernah mau datang karena anggapan kita pada waktu itu paling cuman keplok-keplok gitu ya, paling cuman mendengarkan orang ngomong, cuma keplok-keplok doang seperti itu. Dulu anggapan kita seperti itu. Tapi karyawannya Pak Ardi ini tidak pernah pantang menyerah. Dia setiap kita datang selalu ditawarin. Akhirnya pas dilalah itu malam-malam kita ke situ, setelah maghrib pada waktu itu kita ke situ. Nah, Pak Ardi di atas itu sedang presentasi, sedang ngisi home sharing itu. Kemudian kita disuruh naik dengan alasan mbaknya itu mau ke toilet dulu. Jadi kita disuruh nunggu lama, daripada nunggu lama mending naik aja ke atas, ada presentasi, katanya seperti itu. Akhirnya Pak Sindu dan saya naiklah ke atas dan melihat Pak Ardi presentasi. Tahu kan ya kelanjutannya, kalau Pak Ardi sudah presentasi itu siapa sih yang enggak tergetar gitu ya. Akhirnya apalagi Pak Sindu lihat Pak Ardi presentasi udah kayak nonton teater monolog seperti itu. Udah langsung lah jatuh cinta itu ya. Beberapa kali ikut home sharing tempatnya Pak Ardi, kemudian Pak Sindu memutuskan untuk fokus di NASA, untuk total di NASA. Akhirnya usaha kita buka sauna terapi bersama teman-teman, terus biro ikut travel itu sama teman-teman itu, salah satunya itu Pak Munir. Salah satunya yang ada di biro travel itu, salah satunya itu Pak Munir. Jadi kita sama Pak Munir itu sudah CS banget. Kemana-mana ada Pak Munir. Nah itu memutuskan untuk berhenti, untuk sudah fokus di NASA gitu ya. Dan biasa kan kalau dulu kita tinggal di kantor travel itu. Akhirnya karena kita memutuskan untuk berhenti, akhirnya kita ngekos. Ngekos per bulan 100.000, listriknya 20.000, kamarnya itu agak miring, enggak segi 4 tapi miring gitu, jadi enggak segi 4, itu agak tirus gitu. Ditata susah. Untuk ditata barang-barang itu susah sekali, dan kebetulan memang tidak punya barang jadi tidak perlu ditata.
itu ukurannya ya mungkin 3x3 atau 3x4 itu, kecil banget itu. Tidak ada barang yang istimewa di dalam kamar kami, cuma hanya kasur sama meja kecil peninggalan zaman dulu waktu saya ngekos itu. Setiap pulang dari home sharingnya Pak Ardi itu, Pak Sindu itu sudah mulai kayak gila gitu ya. Setiap kali saya masak di dapur, dia ngomong gitu. Pertamanya sih saya, apa sih ini? Ngomongin apa sih? Nah, kemudian setiap kali saya ke kamar mandi, dia di balik pintu itu presentasi. Ya. NASA adalah gini gitu. Terus saya masak, dia presentasi. Kita naik motor, lampu merah, dia berhenti juga presentasi. Dan suaranya keras, jadi saya dari balik kamar mandi pun, di dalam kamar mandi pun dengar. Bahkan orang-orang yang ada di lampu merah itu kanan kirinya itu juga dengar Pak Sindu itu ngomong presentasi seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah, bukannya alhamdulillah ya, tapi pada waktu itu ya saya sih tidak terlalu ambil pusing ya. Toh saya nggak dipaksa untuk mendengarkan gitu ya. Enggak, dengerin ya, aku mau presentasi. Tidak seperti itu. Dia terus aja, saya ngapa-ngapain dia bicara terus dengan suara yang keras gitu ya. Tapi lama-lama kan sehari bisa 3 kali dilakukan terus-menerus setiap hari kan, lama-lama saya juga ini ya, mendengarkan gitu, lama-lama masuk juga. Jadi ketika Pak Sindu berhenti nggak presentasi, kok orang ini kok nggak presentasi ya sekarang ya. Saya juga ikut tertawa kalau pas ada yang lucu, saya juga ikut iya petani itu harusnya begini karena memang orang tua saya juga kan petani gitu ya. Iya benar-benar persoalan petani itu ini saya sedikit mengerti gitu ya, apa yang dialami petani itu seperti apa. Nah ya, kemudian Pak Sindu tuh mulai bercerita tentang pertanian gitu ya. Saya tidak tahu dari mana dia belajar. Perasaan beli buku pertanian juga tidak pernah. Tahu-tahu bisa aja gitu ya. Mungkin karena sering ikutnya home sharing, sering ikut seminar, makanya dia mungkin sudah terbiasa. Karena memang Pak Sindu itu cerdas. Jadi dibacain sekali pun dia langsung nyantol gitu ya. Beda sama saya. Saya ini pandai, jadi pandainya itu menghafal. Jadi kalau dibilangin itu atau dikasih tahu sesuatu harus berulang-ulang baru nyantol. Kalau Pak Sindu sekali aja langsung nyantol. Itu mungkin bedanya orang cerdas sama orang pandai itu seperti itu. Bedanya kalau orang cerdas itu bilangnya langsung nyantol, langsung gerak gitu ya. Kalau orang pandai itu harus berkali-kali, harus terus-terusan gitu. Kalau di sekolahan itu harus belajar dulu, di sekolah diajarin, di rumah diulang lagi, ketika ujian nilainya bagus karena rajin belajar gitu ya. Kalau orang yang cerdas itu atau jenius itu tidak seperti itu, tanpa dia di sekolah nggak mendengarkan sedikit aja, di rumah tidak harus diulang juga begitu ujian nilainya bagus. Kadang di kelas tidur gitu ya, kayak nggak memperhatikan pelajaran, di kelas tidur gitu, tapi begitu ujian nilainya bagus, ranking pertama. Ya itu namanya anak yang cerdas, jenius itu seperti itu. Kalau anak yang pandai itu harus mati-matian belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus gitu ya. Nah, kemudian saya pun mulai tertarik ya pada waktu itu, apalagi kemudian muncul produk yang namanya Crystal Egg. Nah itu booming sekali pada waktu itu, dan saya pun tertarik karena memang pangsa pasarnya itu perempuan, dan produk Crystal Egg ini satu-satunya di Indonesia yang bentuknya seperti itu. Jadi bentuknya lonjong gitu, dan langsung pengaplikasiannya itu langsung ke sasaran itu ya. Kalau biasanya kan bentuknya sabun atau diminum. Nah kalau ini langsung ke intinya gitu ya, ke mispingnya yang dibersih, langsung yang ke yang kotornya gitu. Jadi saya pun ikut pada waktu itu, memasarkan, ikut jualan Crystal Egg ini.
ayah ke sana. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita tanpa sadari peringkatnya Pak Sindu mulai silver, kemudian gold manager. Nah di gold manager ini banyak sekali cobaannya karena Pak Sindu sudah mulai harus presentasi keluar kota. Dalam 1 minggu itu Pak Sindu bisa mengunjungi 3-4 kota yang berbeda. Jadi setiap minggu selalu pergi gitu ya, ke Purworejo, ke Pekalongan, ke Klaten, nanti balik lagi ke Purworejo, seperti itu. Jadi jarang sekali beliau itu di rumah pada waktu itu, selalu keliling. Tapi apakah dengan keliling itu kemudian jaringan kita semakin besar? Ya memang jaringannya semakin besar, distributornya yang daftar banyak, tetapi justru omsetnya sedikit. Karena apa? Karena atau bonusnya kecil karena pada waktu itu kita salah target gitu ya. Jadi petani kita rekrut, terus yang dulunya konsumen kita rekrut jadikan distributor. Yang tertarik baru hanya tertarik aja nih kita distributorkan. Nah seperti itu. Jadi kita kos operasionalnya tinggi untuk keliling, tapi bonus nasanya kecil karena petani-petani itu kita rekrut. Orang yang hanya coba-coba kita rekrut. Nah harapan kita juga tinggi karena kita berharap mereka yang kita rekrut itu akan sama seperti kita mengembangkan bisnis nasa, bisnisnya. Padahal mereka hanya coba-coba aja. Coba beli satu produk, dicoba, nggak, misalnya apa bagus, oh iya bagus, seperti itu. Kalau petani kalau beli misalnya nasa, hormonik, dicoba, oh bagus, tapi apakah dia akan cerita ke petani-petani yang lain kalau dia menggunakan nasa? Oh belum tentu Bapak Ibu. Mereka itu petani itu kalau hasilnya bagus, kalau ditanya sama tetangga atau sama orang lain itu jawabnya ya pakai doa. Pak, kok hasilnya tanamannya bagus pakai apa? Minta doa nih. Cuman saya doakan ngono kuwi, atau ya biasa pakai rabuk ini itu. Seperti umumnya. Mereka tidak mau berbagi produknya itu apa gitu. Karena kalau semuanya pakai produk itu semua akan bagus pertaniannya, maka dikhawatirkan harganya akan anjlok. Seperti itu biasanya. Ya tidak semua sih memang, tapi kebanyakan seperti itu. Bahkan ada pengalaman distributor yang menjual produknya itu ke petani, sama petani itu labelnya sengaja dikeletek. Labelnya dilepas, kemudian mereka kalau ke sawah untuk nyemprot atau apa itu kalau nggak dikeletek itu botolnya dimasukkan dibungkus pakai sarung gitu, karena takut ketahuan kalau dia menggunakan produk nasa. Kalau semua menggunakan produk nasa, nanti hasil panennya melimpah, produk pertaniannya banyak, nah harganya akan anjlok. Takutnya mereka seperti itu. Jadi kalau ada kita presentasi, ada yang bilang nanti kalau saya pakai ini bagus, insya Allah semua petani di sini akan pakai nasa. Itu jangan terlalu percaya. Itu sudah kita alami zaman dulu dan buktinya tidak seperti itu. Ya aja ya. Nah, nggak di sini aja makannya. Nah, oke. Mau ikut terus nih. Kakak, ada mau ikut kak? Di sana. Mau ikut kak? Dibawa itunya, dibawa boleh. Oh iya, gak apa-apa, nggak usah, nanti sendalnya nanti, nggak usah pakai sendal nanti ibu bawain nanti. Oh.
begitu Bapak Ibu. Kemudian kita di posisi gold manager ini cost operasionalnya tinggi tapi bonusnya masih kecil, jadi masih keteteran gitu ya. Kemudian kita juga sudah mulai dituntut untuk berpenampilan yang penampilan bisnis gitu ya. Jadi yang dulunya kita berpenampilannya itu nyeniman, Pak Sindu itu nyeniman, kemudian beralih jadi pebisnis kan wagu itu ya. Jadi kayak biasanya pakai celana jeans robek-robek, pakai kaos atau kemeja flannel itu tidak dikancingkan gitu ya, dibuka gitu. Nah kemudian berganti jadi pakainya celana apa itu namanya, celana kerja gitu ya, celana kain. Kemudian pakai hem putih biasanya ya, kalau awal-awal itu distributor itu biasanya pakai hem putih. Kemudian sepatunya sepatu kerja itu, sepatu pantofel itu. Jadi karena masih tidak terbiasa ya, karena masih baru pertama gitu, jadi masih wagu gitu. Jadi bukan terlihat seperti berbisnis, malah seperti sales. Sales kaki. Sales. Nah, kemudian orang-orang yang sekitar kita itu merasa kasihan gitu ya. Duh, kasihan ini. Kok jadi berubah kayak gitu? Kenapa nih? Kok perubahannya drastis tapi kok kayak gitu? Jadi sales kayaknya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, udah mulai luas nih pakai baju. Sudah mulai bisa memantaskan diri. Kalau pakai celananya polos gitu, warna hitam polos ya, pakai kemejanya itu usahakan jangan putih. Kalau putih nanti tidak dikira itu namanya karyawan catering itu ya, kalau di manten itu ya. Kalau di Sinoman yang melayani catering di acara mantenan itu kan biasanya pakainya seragamnya putih sama hitam sama putih gitu ya. Nah kita rubah, mungkin celananya hitam, kemejanya kotak-kotak kecil gitu ya, atau agak berwarna, ada motif-motif apalah gitu. Jadi nggak polos putih polos gitu. Terus pakai sepatu pantofel dia sudah mulai pantas gitu ya. Kemudian dan uniknya di Pak Sindu itu kan kita mulai ngadain home sharing sendiri, walaupun di kos-kosan pada waktu itu, di kos-kosan yang kecil banget itu ya, kamar itu. Tapi kita di situ karena lama jadi kita penguasa. Kita penguasa kos-kosan. Ibu kosnya kan nggak di situ, jadi kita penguasanya karena kita penghuni lama. Jadi tamu-tamu Sindu itu pada datang ke kos itu untuk belajar presentasi bersama atau home sharing bersama. Home sharing yang diajarkan Pak Sindu itu lucu, Ibu Bapak. Tidak kok membahas produk, tidak kok membahas bisnisnya, marketing plan-nya, impian memang dibahas, tapi tidak ke yang aneh-aneh gitu ya. Jadi home sharing pertama itu hanya perkenalan, mengenalkan diri satu persatu gitu ya. Karena cuma ada 3 orang jadi cepat waktunya. Jadi cepat, durasinya cepat karena hanya perkenalan, nama, alamat gitu ya, terus sponsor, terus keinginan, alasan gabung NASA apa gitu, sama impian seperti itu. Nah besoknya lagi sama seperti itu, tapi karena kemarin sudah ngomong seperti itu, biasanya ada inisiatif sendiri nih dari distributornya ini, dari peserta home sharingnya ini, jadi agak nambah dia cerita kalau dia misalnya habis presentasi di mana, ada yang gabung siapa gitu, biasanya mulai tambah itunya ya, materinya, isi yang dia sampaikan itu mulai bertambah. Nah home sharing berikutnya sama seperti itu, cuma makin panjang waktunya itu. Setiap distributor yang maju itu semakin panjang bicaranya. Kemudian ada home sharing yang lucu lagi nih yang diisi Pak Sindu itu, yaitu cara memakai dasi. Home sharing cara memakai dasi. Saya juga pada waktu itu
Pak Sindu kan juga pada waktu itu belum pakai dasi, masih ya pakai dasi, tapi dasinya itu yang sudah jadi itu, jadi kayak wisudaan gitu ya, dasinya sudah tinggal tempel gitu, tinggal udah ada solatipnya, jadi sudah terbentuk. Nah ini home sharingnya itu pakai dasi yang masih lepasan gitu, masih bentuk tali gitu, jadi kita simpulkan sendiri. Itu Pak Sindu tuh ngadain home sharing itu, padahal dia sendiri belum bisa itu pakai dasi itu, masih tanya-tanya tuh, tanya sama Mbak Chandra, temen kos sebelah gitu ya, Chan, caranya pakai dasi itu gimana sih naliinnya? Aku yang nggak tahu nganggo dasi. Kemudian tanya Pak Ardi juga caranya Pak nyuwel ke dasi itu gimana gitu ya. Terus diajarin sama Pak Ardi, seperti itu, mulai bisa membentuk gitu, tapi kok tidak bagus gitu ya, tetap melenceng, malah kayak gede banget gitu belendukannya yang di sini tuh ya. Nah, akhirnya lihat, terus kita cari-cari di Google gitu ya, terus kemudian kita print gambarnya, dipraktekkan, akhirnya bisa lah Pak Sindu ini nyuwel ke dasi. Nah, kemudian apa yang dia bisa itu diajarkan di home sharing itu, jadi temanya cara memakai dasi, cara mengikat dasi. Dan ya saya herannya itu kok ya mau-maunya gitu. Mas Munir ya mau-maunya, perlu nggak mau? Mau-maunya gitu ya. Ada Pak Munir, ada Mas Abror pada waktu itu, ada Andika, terus ada temennya Andika yang memang masih kecil, masih culun-culun gitu ya. Kok mau-maunya loh diajarin nyuwel ke dasi. Home sharing kok pakai dasi. Apa cara pakai dasi. Kemudian ada Mas Yon sama Pak Dono. Nah, kemudian udah mulai pada bisa pakai dasi, akhirnya pada beli dasi. Cuman kan memang masih wagu gitu ya, karena masih distributor, bonusnya belum besar untuk beli kemeja yang bagus, itu kan masih belum bisa itu ya. Jadi beli pakai kemejanya, sudah beli dasi tapi kemejanya masih yang lama gitu, jadi kemejanya yang kotak-kotaknya gede. Dasinya kotak-kotak, kemejanya juga kotak-kotak besar-besar gitu kan, jadi masih wagu gitu. Kadang pakaiannya batik itu nganggo dasi. Nah gitu, tapi tidak apa-apa, yang penting kan mau mencoba gitu ya. Udah seperti itu, kita adain home sharing, terus Pak Sindu juga sering keliling keluar kota. Apakah hal itu membuat jaringannya semakin besar? Ya, memang semakin besar, tapi juga rontok banyak. Besar hilang gitu ya, kata. Cepat besar hilang. Itu kalau kita ke kelompok-kelompok tani seperti itu, kita marani itu seperti itu. Mungkin orang bergabung itu, orang yang kita datangi itu kemudian gabung itu mungkin juga karena tidak enak, sudah jauh-jauh dari Jogja ke kotanya dia, kok nggak gabung, kan nggak enak. Ketika ngisi di kelompok tani, daripada beli produk yang harga konsumen mahal gitu ya, ya udahlah coba dulu. Akhirnya jadi member, banyak yang ikut member, tapi kan karena hanya coba-coba jadi tidak berkembang. Akhirnya rontok. Nah, tapi kerontokan itu tuh ternyata menyeleksi gitu ya. Nah, seleksi alam itu, yang rontok ya udah, akhirnya kita tahu ini yang memang serius di bisnis NASA itu siapa aja. Nah, ternyata ada Pak Munir, Pak Abror. Kemudian pada waktu itu ada Mas siapa sih? Pak Purwo ya. Pak Purwo pada waktu itu belum. Pak Heru, almarhum Pak Heru itu. Jadi kita fokus di 3 kaki itu. Nah, kemudian peringkat kita naik nih ya, Pel Manager. Nah, di Pel Manager ini postur kita sudah terbangun, terus bicaranya sudah keren gitu ya, sudah luar biasa, presentasinya sudah luar biasa. Distributor yang
distributor yang kita andalkan banget nih ya, yang wah ini calon diamond ya, kita gadang-gadang calon diamond. Ternyata apa itu namanya, terbujuk rayu multi level lain. Karena memang di peringkat itu ya, di peringkat Pearl Manager itu kita banyak ditawari bisnis multi level lain gitu ya. Dengan iming-iming tuh kalau di sini berhasil pasti menjalankan ini juga berhasil. Kan tinggal nawarin aja. Orangnya sudah ada, jaringannya sudah ada. Kalau kamu ikut ini pasti semua jaringanmu ngikut. Nah, pasti iming-imingnya seperti itu. Kan lumayan untuk tambah-tambah. Di sini berhasil, di sini berhasil. Di sini dapat uang, di sini dapat penghasilan. Kan hanya tambah dagangan. Iming-imingnya pasti seperti itu. Dan kita kalau tidak kalau tidak memang ngotot kekeh gitu ya, tidak kuat pendirian, itu pasti akan terbujuk rayu karena yang ditawarkan itu kan money game. Pasti money game. Dalam waktu sekian penghasilannya sekian gitu ya. Ini loh bukti transferannya sekian. Nah, bentuknya dolar, dirupiahkan sekian. Bentuknya emas. Ya, semacam-macam gitu ya. Nah, kalau kita tidak kuat pendirian pasti tergoda, terbujuk. Dan kalau sudah terbujuk rayu, sudah ikut gitu, sudah sulit akan berkembang karena downline yang di bawahnya pasti sudah tidak trust lagi, sudah tidak percaya lagi. Sekarang ini, besoknya lagi ini, kan orang lama-lama ini tuh sebetulnya bisnis apa sih? Kok ganti-ganti terus produknya? Akhirnya nggak jalan semuanya. Nah, seperti itu. Nah, di Pearl Manager ini kita tahu ya, akhirnya jadi tahu siapa yang memang partner kita. Kita tahu mana calon diamond kita gitu ya, yang itu kita bantu mati-matian tuh yang itu gitu. Posturnya sudah terbangun, orang juga sekeliling juga sudah tidak melihat kita kasihan lagi, sudah tidak. sudah pebisnis, orang sukses. Seperti itu. Dan tapi Pearl Manager itu kita lama ya. Paling lama Pak Sindu itu lama itu di Pearl Manager karena memang dia fokusnya ke kaki, jadi fokusnya itu ke dalam, ke kedalaman gitu ya. Tidak di front tapi turun ke bawah, ke bawahnya. Atasnya Pak Sindu tidak peduli, atasnya mau gerak atau tidak, yang penting dia ke kedalaman gitu ya. Nah, seperti itu. Kita di Pearl Manager lama banget, bonus 4 juta, 6 juta, 4 juta, 6 juta. Dari 2007 sampai 2012. Nah, dari 2007 sampai 2012 kita di Pearl Manager. Sampai kalau ada seminar itu udah kayaknya wah ini udah malu, udah Pearl Manager expired, udah ya istilah seperti itulah ya. Ya udah mulai diiming-imingi juga dengan multi level lain. Kalau di NASA itu aja, gitu-gitu aja gitu ya. Bonusnya segitu-gitu aja, udah gitu aja, yang lain ini tidak harus ikut tidak harus meninggalkan NASA, cuma tambah ini aja, nggak usah daftarin berapa titik gitu pokoknya udah wah heboh itu, udah luar biasa deh iming-imingnya. Kita nggak usah bayar, nanti bayarnya kalau kita sudah dapat hasil gitu baru dibayar. Dia rela membayari dulu karena kita di Pearl Manager kan presentasinya udah canggih nih. Penampilannya sudah oke. Jadi dia juga berharap kalau misalnya kita gabung di multi levelnya dia akan luar biasa juga bagi dia dan bagi kita sebagai downline-nya dia kan, seperti itu. Iming-imingnya udah banyak sekali.
udah. Terus orang yang malah mencarikan MLM lain. Iya, justru banyak teman gitu ya, banyak teman yang wah aku termotivasi loh sama kamu tuh dari dulu sampai sekarang masih NASA itu luar biasa, akhirnya kamu bisa seperti ini. Aku tuh kamu tuh jadi sumber inspirasi, sumber motivasiku. Nah, tapi kalau dia memang menjadikan, kan dia tahu ya kita bisnisnya itu NASA gitu ya. Yang kita pikirkan kan, kenapa dia tidak ikut kita aja, kita tidak ikut gabung kita aja, NASA kan sudah tahu nih kualitasnya seperti apa, yang kita dapatkan dari bisnis NASA juga seperti apa. Tapi tidak, justru dia menawari MLM lain atau usaha lain yang sejenis dengan NASA, kan lucu itu ya. Ya tapi ya begitulah, kalau teman itu memang seperti itu. Tidak semua sih, tapi banyak. Banyaknya seperti itu. Nah kemudian kita di Pearl Manager lama banget sampai dijuluki Pearl Manager expired. Nah, terus akhirnya nggak betah juga ya lama-lama dibilangin seperti itu. Gak enak juga kalau setiap seminar dipandangin, yang nggak dipandangin, nggak dibilangin sih, cuman kita aja yang nggak pede gitu. Pak Sindinya juga pede, sama saya juga sindir supaya segera emerald pada waktu itu. Kita Pearl Manager itu belum stokis loh Bapak Ibu. Pearl Manager itu kita belum stokis, kita masih belanja di stokisnya Pak Ardi, masih menggunakan stokis Pak Ardi. Luar biasa toh. Karena saking bebasnya kita itu tidak mau terbebani dengan administrasi, dengan catat-mencatat, dengan kertas-kertas, dengan tek-tek bengek gitu yang ribet-ribet gitu, itu laporan-laporan. Itu kita tuh tidak mau terbebani dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya ketika ditawarin untuk stokis, itu kita nggak mau lah, itu aja lah, si ini aja lah, si itu aja lah, kita nanti aja, kita nggak usah jadi stokis. Nah, seperti itu. Sampai banyak banget yang stokis. Sampai downline kita itu yang bawah-bawah kita itu banyak yang stokis. Kitanya sendiri belum. Jadi banyak downline itu yang stokis tapi sponsornya bukan kita, orang lain gitu ya. Karena kita pada waktu itu memang tidak mau jadi stokis. Nah, kemudian pas kita naik peringkat diamond nih, kita tidak melalui emerald, langsung loncat diamond. Karena selalu dibilangin ya itu Pearl Manager expired itu, akhirnya panas nih. Ngejar emerald nggak kena, ya udah kejar aja diamond sekalian. Akhirnya kena Bapak Ibu, kena diamond. Nah kita ke kantor, kemudian Pak Sindu ke kantor kan, langsung ditanyain sama Pak Gun itu, kok belanjanya pasti pakai stokisnya Pak Ardi? Iya Pak, belum stokis? Belum. Oh, nah kemudian Pak Sindu langsung disuruh ke atas, suruh ngisi formulir macam itu, jadilah stokis. Singkat, tanpa ujian, tanpa tes, tanpa dites sama Pak Happy itu, tanpa itu langsung di ACC Pak Gun. Langsung stokis pada saat itu juga. Itu luar biasanya Pak Sindu ya. Nah kemudian kita stokis, barulah kita nih menyadari Bapak Ibu, ternyata di bisnis NASA ini stokis itu adalah mesin uangnya. Betul, stokis itu mesin uangnya, betul. Kita dulu gaya-gayaan nggak mau ya stokis ribet ini ribet itu, tapi ternyata begitu kita dapat uangnya nih, kita megang uangnya, wah ternyata jadi stokis itu keuntungannya besar sekali. Nah seperti itu. Menyesal yo, tidak menyesal, karena pada waktu itu yang lainnya pada ribet gitu ya ngisi. Kalau sekarang kan enak ya, tinggal pakai komputer gitu ya. Kalau dulu kan pakai cash bill Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang beli, ya kita tulis satu-satu, itu ada 100 pembelanjaannya, kita tulis 100 produk gitu. Terus BP-nya poinnya kita hitung. Terus BP-nya juga kita hitung, kita jumlahkan berapa. Satu orang itu bisa masih manual semua. Jadi satu orang itu bisa beberapa
lembar cash bill pada waktu itu. Belum kalau laporannya juga. Kalau laporannya itu cash bill-nya itu harus disertakan. Oh, ribet dulu pada waktu itu. Nah, kita ya tidak menyesal karena kita tidak seribet mereka gitu ya. Kita bebas. Kita bebas kemana-mana, pergi kemana-mana. Tapi ya nggak punya uangnya sedikit gitu. Nah, kemudian kita diamond, kita stokis. Dari situlah Bapak Ibu online mulai masuk nih. Kita internet mulai bukan internetnya sudah ada, cuman Facebook ya. Facebooknya kita mulai mengenal Facebook. Pada waktu Facebook itu booming, rame-ramenya Facebook gitu ya. Kita kan HP-nya masih HP QWERTY tapi bukan BB. Pada waktu itu kan yang terkenal BlackBerry ya. Kita masih QWERTY, BB KW gitu, QWERTY, Mito. Kayak Mito kayak gitu-gitulah ya. Nah, kemudian Pak Sindu berinisiatif untuk mengajukan kredit pada waktu itu, kredit BlackBerry. Kemudian dia akhirnya di ACC kreditnya dengan sedikit rayuan minta dibuatin email dan akun Facebook. Dibuatinlah dia sama downline-nya, tapi downline-nya ini memang tidak aktif gitu ya. Nah, kemudian dia minta dibuatin caranya ngajuin pertemanan seperti apa, caranya mengoperasiinnya bagaimana. Diajarin sama downline-nya itu. Dan downline-nya itu tuh orang pertama yang Pak Sindu blokir. Pertama kali diblokir tuh orang itu. Begitu Pak Sindu mulai bisa upload, mulai bisa posting gitu ya, mulai bisa ngajuin pertemanan, mencari pertemanan, menghapus pertemanan, memblokir pertemanan. Nah, orang pertama yang diblokir itu si pembuat akun itu. Untuk uji cobanya itu. Seperti itu. Kemudian kita mulai berjualan lewat Facebook. Banyak salah-salah sih pada waktu itu karena kita kan belajarannya memang belajar sendiri gitu ya, klik sendiri, coba-coba sendiri. Sama downline-nya Pak Sindu itu ya cuma diajarin sekilas gitu aja. Jadi kita Pak Sindu ini banyaknya belajar sendiri, ngeklik sendiri, coba-coba sendiri. Jadi kadang kita mau nulis status malah nulisnya di komen orang lain, jadi weh salah kamar kayak gitu biasa. Terus dibilangin kalau Facebook ini untuk pertemanan bukan untuk jualan. Nah, banyak sekali yang komentar gitu, jualan terus, promosi terus ya gitu. Nah, biasanya yang bicara seperti itu adalah teman sendiri, teman dekat gitu ya. Makanya pada saat itu juga sama Pak Sindu, semua teman yang kenal sama dia yang dekat itu diblokir. Diblokir semuanya. Kemudian mengajukan pertemanan, mencari pertemanan yang benar-benar teman-teman yang baru. Pertama kali kita online itu yang laku paket Kista pada waktu itu. Paket Kista ya. Itu berapa paket itu ke Kalimantan kalau tidak salah itu. Kita itu mulai kirim paket tuh saat itu. Nah, kemudian saya pun sempat melakukan palu gada. Apa yang lu perlu gue ada. Karena tujuan kita pada waktu itu bukan untuk apa-apa. Karena pada waktu itu memang di NASA kan belum ada produk kecantikan. Produknya hanya Crystal Egg pada waktu itu. Kemudian pupuk ya pada waktu itu. Jadi kita ini bagaimana nih caranya supaya produk NASA ini bisa terjual, bisa dompleng gitu ya. Akhirnya kita menemukan produk kecantikan. Produk kecantikannya itu berupa krim pada waktu itu ya. Krim kecantikan. Nah, itu responnya sangat luar biasa. Kalau setiap kali kita upload itu peminatnya banyak sekali. Nah, setiap kali peminat itu pesan atau kirim pesan inbox gitu-gitu selalu kita tawarkan, kita terselipkan produk NASA seperti misalnya Crystal Egg kalau perempuan gitu ya, body crystal pada waktu itu.
natural body crystal ada, itu belum grade C namanya, seperti itu. Jadi produk Crystal Egg itu dulu itu dompleng justru. Jadi kalau misalnya tidak ada tidak kita krimnya itu tidak ready, Crystal Egg-nya nggak jadi. Itu makanya kita lama jualan produk-produk non NASA itu, karena NASA memang belum mengeluarkan produk kosmetik. Produk rumah tangga pun masih sedikit, pada waktu itu hanya kecap sama deterjen sama pasta gigi sama iya udah itu. Kemudian kita sudah mulai banyak ya reseller dari Padang gitu, dari mana-mana tuh banyak, dari Jakarta, dari bahkan sampai dari luar negeri pun ada. Dan salah satunya downline saya yang masih sampai sekarang yaitu Mbak Isna Nuria, itu yang dari Hong Kong. Itu dulu ini reseller saya dulu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu gitu ya, karena kita jualan produk-produk kosmetik yang belum tahu, kita hanya ikut jualan, kita dimintain cari produk, tolong dong cariin produk ini. Akhirnya kita orderkan, kita carikan, kita jual. Jadi kan kita nggak tahu ini produk itu produk apa gitu ya. Kemudian banyak berita-berita kosmetik ilegal, kosmetik abal-abal macam-macam seperti itu kan. Nah, kita takut kalau kita terus-terusin gini nih bisa ketangkep BPOM nih. NASA yang sudah kita bangun bisa hancur ini, seperti itu. Jadi akhirnya Pak Sindu Pak Ardi pada waktu itu, Pak Ardi minta tolong sama Bu Diah untuk menyampaikan kepada saya supaya mengurangi berjualan produk non NASA-nya dan lebih banyak fokus ke produk NASA-nya. Kemudian NASA juga meluncurkan Morskin pada waktu itu. Yang pertama itu Morskin. Jadi Bu Diah itu meminta saya untuk udah fokus aja di produk Morskin, yang lain-lainnya dikurangi gitu kan. Nah, akhirnya yang mungkin ketakutannya Pak Ardi itu kalau misalnya produk-produk yang saya jual ini ketangkep BPOM, kemudian bisnis NASA-nya ikut keseret dan jaringan yang sudah kita bentuk, sudah kita buat itu akan hancur gitu kan. Jadi Pak Ardi penuh perhatian, tidak mau kita seperti itu. Akhirnya Pak Sindu meminta saya udah stop jualan produk non NASA-nya, stop. Akhirnya kita stop, kita hanya jualan produk NASA, Crystal Egg, terus Morskin, hanya itu. Produk pertanian, sama kita mulai ke paket-paket kayak paket struk, paket langsing, paket perawan lagi, paket everyday honeymoon, paket El Clasico, macam-macam paketnya. Produknya sama, tapi paketnya paket diabetes, paket dicintai suami, pokoknya paketnya aneh-aneh namanya gitu ya. Kita buat album sendiri itu. Kita mulai fokus di NASA, semua produk-produk non NASA itu kita hapus. Semua reseller kita bilangin kita sudah tidak menjual lagi produk non NASA. Kalau misalnya masih minta dicariin produk, ya harus produknya yang memang harus BPOM, harus ada izinnya. Sudah tidak mau lagi mencarikan produk-produk yang abal-abal gitu ya, krim-krim yang tanpa label, racikan gitu sudah tidak mau lagi, karena di NASA sudah ada Morskin. Nah, pada waktu itu kita mengalami penolakan gitu ya dari reseller kita itu. Jadi kita dianggap sombong, mentang-mentang di NASA sudah diamond, sudah berhasil, udah nggak mau lagi melayani resellernya, sudah tidak mau lagi mencarikan produk untuk resellernya. Nah, udah mulai menyalahkan gitu ya, menyalahkan tuh karena
dan sudah mulai merasa kalau kita ini jadi diamond di NASA ini karena dia, karena si A, karena aku gitu-gitu. Karena si reseller saya ini memang kalau belanja banyak-banyak gitu ya. Nah, tapi banyaknya dia belanja itu banyak produk non NASA. Tapi dia tetap kekeh kalau dia merasa yang membesarkan bisnis NASA kita gitu. Sampai suatu saat akhirnya dia mengundurkan diri dari jaringan Pak Sindu. Dia keluar, minta dikeluarkan dari jaringan Pak Sindu. Ya oke, kita keluarkan, sudah tidak masalah. Nah, sudah kita putus kontak, tidak berhubungan lagi, dia gabung lagi NASA dengan orang lain gitu ya. Ya silakan, monggo, tidak apa-apa. Dan tapi ada satu ucapan orang ini ya, kan itu satu keluarga gitu ya. Ucapan orang ini yang sangat menyakitkan gitu ya, bagi saya itu sangat nyelekit gitu ya. Yaitu salah satunya dia menganggap kalau kita itu kesuksesan kita itu karena dia, karena keluarganya dia gitu-gitu. Padahal justru sebaliknya kalau menurut kalau versi kita itu ya, justru sebaliknya. Dia yang dulunya tidak apa-apa, bukan siapa-siapa, akhirnya dia bisa membeli tanah, bisa bangunin orang tuanya rumah, itu karena bisnis NASA. Tapi dia beranggapan kalau justru kita inilah yang dibesarkan sama dia. Ya memang bisnis NASA ini kan bisnis yang saling menguntungkan, dan simbiosis mutualisme ya, tidak menguntungkan salah satu pihak kalau kita pikir-pikir seperti itu. Jadi kalau misalnya si A ini berhasil, otomatis si B juga gitu kan, karena kan kita bisnisnya jaringan gitu. Tapi dia tidak berpikir seperti itu. Maka kemudian timbullah ya dendam positif. Ingin membuktikan kalau tidak ada dia pun kita bisa naik peringkat. Karena pada waktu itu kan kita masih diamond. Kita ingin membuktikan nih, orangnya kan sudah keluar gitu ya dari jaringan kita. Jadi ingin membuktikan tanpa dia pun kita bisa naik. Belakang rumah. Ya, belakang rumah dia. Yang tukang kayu. Ya, betul. Ya. Ingin membuktikan kalau kita bisa tanpa dia pun kita bisa naik jenjang peringkat gitu ya, lebih tinggi. Lebih tinggi gitu ya. Akhirnya betul. Kita tanpa dia kita bisa membuktikan, akhirnya Pak Sindu itu naik peringkat menjadi eksekutif diamond. Kemudian kita mulai satu persatu impian kita yang kita inginkan mulai tercapai gitu ya, dan murni dari NASA, tanpa bisnis tanpa palu gada lagi nih. Kalau dulu kan masih palu gada itu ya, masih campur-campur keuangannya. Nah setelah ada kejadian itu ya udah semuanya murni dari NASA. Jadi apa yang kita dapat sekarang ini murni dari NASA, dari bisnis NASA, yang lama-lama itu tidak nyentel apapun gitu ya. Yang kita dapatkan sekarang tuh murni dari bisnis NASA. Dan puncak kebanggaan saya nih ya kepada Pak Sindu itu ketika kepada NASA itu ketika kami mendapatkan reward piknik ke Singapura dan Malaysia. Itu ke Bali dulu, iya ke Bali. Pada waktu itu ke Bali. Reward ke Bali. Itu pertama kali saya naik pesawat. Jadi itu momen yang sangat membahagiakan, membanggakan, bikin haru gitu ya. Aduh, bisa naik pesawat, bisa piknik ke Bali. Karena saya memang waktu ikut travel tour itu berapa kali ya ke Bali, itu pernah beberapa kali ke Bali, tapi bukan piknik Bapak Ibu, kerja dengan gaji yang kecil. Jadi kerjanya tidak happy, tidak enjoy karena gajinya kecil.
sudah sampai Bali, di perjalanan capek kan gitu ya, ngurusin anak-anak SMP, SMA itu kan tingkahnya ya luar biasa ya. Udah capek, kita belum dikasih uang saku nih sama pihak travelnya. nggak punya uang juga. Jadi kerjanya ya capek gitu ya, tidak happy gitu ya. Sampai Bali pun seperti itu, yang jajanan banyak, barang-barang bagus-bagus, tapi kita tidak bisa beli, kan sedih gitu ya. Kita di Bali tapi sedih ya, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa beli apa-apa ya. Jadi indahnya Pantai Kutub itu nggak kelihatan Bapak Ibu. Indahnya Tanah Lot itu buram kayaknya. nggak indah sama sekali. Yang katanya Pulau Dewata tuh ini mah pulau bukan Pulau Dewata, ini mah pulau gelap gitu. Karena kita tidak punya uang sama sekali, tidak pegang uang sama sekali. Jadi keindahannya itu nggak indah gitu ya, karena nggak punya uang, kita tidak bisa beli apa yang kita inginkan pada waktu itu. Beberapa kali ke Bali seperti itu, dan ini ke Bali gratis gitu ya dari NASA. Udah gitu bonus NASA kita juga lumayan besar ya, cukuplah kalau untuk beli apa gitu yang kita inginkan, bisa gitu ya. Dan yang membahagiakan lagi, kita perginya itu tidak hanya Pak Sindu sendiri, tapi saya ikut, Simsin ikut, Ipet ikut. Jadi kita berangkatnya sekeluarga. Itu sangat membahagiakan sekali ya. Kita dapat rewardnya itu untuk satu keluarga gitu ya. Cukup untuk satu keluarga. Wah, itu sangat membahagiakan gitu ya. Kita piknik ke Pulau Bali, Pulau Dewata, itu memang betul-betul pulaunya para dewa. Pulau Dewata indah sekali, terlihat bling-bling gitu ya. Pantai Kuta tuh ya kelihatan indah gitu, kelihatan bersih, walaupun ada sampah ya tetap tidak terlihat lah sampahnya itu. Kelihatannya itu indah pokoknya. Sananya naik udah Garuda, Terus semua. Dan uangnya masih banyak. Hotelnya bagus, kita mandinya enak, makannya enak, terus Tanah Lot itu indah, sejuk gitu. Kalau dulu tuh ke Tanah Lot panas gitu, nggak mau, udah di sini aja, duduk di bawah pohon aja. Ini berbeda sekali gitu ya. Karena kata Pak Sindu tadi, kita berangkatnya naik pesawat, nggak capek, pesawatnya Garuda lagi, pelayanannya bagus. Duduknya enak gitu ya, di pesawatnya makanannya enak, kemudian hotelnya bintang 5, tempat tidurnya enak, makanannya enak, kemudian sekeluarga juga, ada anak-anak, udah heboh sekali. Dikalungi bunga. Datang dikalungi bunga, penyambutannya luar biasa. Wah, jadi itu tuh indah sekali. Pulau Dewata itu kayaknya udah paling indah deh. Kita udah ratusan kali. Padahal ke Bali itu udah berkali-kali, tapi kan ya berbeda ya, karena kalau dulu itu kita melayani dan sekarang kita dilayani itu beda sekali gitu. Tidak sampai di situ aja Bapak Ibu, kemudian kita juga mendapatkan reward ke Singapura dan Malaysia pada waktu itu. Wah, itu udah nggak karuan perasaannya seperti apa. Yang ada hanya berbesmili gitu ya, kok bisa loh Ibu Iis, orang Compreng Jatimulya, berangkat ke Singapura sama Malaysia. Biasanya kan di tempat saya kita kan belum pernah ngurus paspor. Itu kan aneh sekali tuh. Kita itu Bapak Ibu dulu KTP aja tidak punya. KTP tidak punya, kakak tidak punya. Wah, papa tuh kosongan gitulah ya. Kemudian dapat reward itu ya itu ya, nikah itu kita ngurus surat-surat itu ya. Nah, kemudian kita ngurus paspor itu, ke kantor imigrasi, ya Allah, tidak terbayangkan sama sekali bisa ke kantor imigrasi buat paspor itu.
paspor tidak hanya untuk Pak Sindu, tidak hanya untuk saya, tapi anak-anak juga yang masih cindil-cindil itu masih Bu Ingus itu udah buat paspor. Wah, ini luar biasa, sangat membantu. Petugas imigrasinya kan heran. Ini mau berangkat berempat. Sampai petugas imigrasinya juga heran, ini mau kemana gitu kan, mau ke Singapura. Mungkin kalau pas saya sendiri dikiranya TKI gitu kan, kok ini sama anak-anak kecil-kecil. Wah, ini mau piknik ini. Jadi luar biasa gitu ya pengalamannya. Karena Bapak Ibu begini, kalau di tempat saya, di desa saya di Jatimulya itu kan banyak sekali anak-anak lulusan SMP, SMA itu pada berangkat ke luar negeri. Jadi banyak orang ke luar negeri itu tujuannya bukan untuk wisata itu ya, bukan untuk piknik, tapi memang untuk bekerja sebagai buruh migran gitu ya. Jadi ketika saya yang sama-sama orang Jatimulya pergi ke Singapura, ke luar negeri untuk piknik, itu suatu kebanggaan tersendiri gitu loh. Suatu prestasi tersendiri, bisa piknik nih, bukan jadi buruh, bukan jadi tenaga kerja gitu, bukan untuk bekerja, tapi memang untuk piknik, untuk bersenang-senang gitu ya. Udah gitu sama anak-anak lagi, anak-anaknya masih kecil-kecil gitu, udah keluar negeri. Wah, itu kebanggaan yang sangat membahagiakan sekali. Dan ya tidak bisa tidur ya. Apanya? Begitu dapat reward nih, udah berapa bulan sebelum 1 bulan sebelum keberangkatan itu udah heboh, wah udah beli ini beli itu, padahal masih 1 bulan. udah heboh banget itu. Pengalaman beli mobil. Kemudian sebelum saya ceritakan yaitu pengalaman beli mobil. Mobil ini murni dari bisnis NASA. Kita ini dulu tidak punya motor Bapak Ibu. Dulu awal-awal menjalankan bisnis NASA itu Pak Sindu itu selalu pinjam sama Mas Abror nih ya, berdua. Couple itu dua tuh. Itu selalu meminjam motornya Pak Ardi yang Supra itu kalau nggak salah, itu baru Pak Ardi itu baru beli untuk karyawan stokisnya mungkin Wirawiri ya. Nah, dipinjam lah sama 2 cowok ini, Pak Sindu sama Pak Abror ini. Lama nggak balik-balik. Karena motornya ini dibawa untuk presentasi ke Pekalongan. Habis itu kemana. Jadi nggak pulang-pulang itu motor. Pulang-pulang motornya sudah rusak. Tapi karena luar biasanya Pak Ardi, ya nggak apa-apa. Karena memang untuk presentasi gitu ya, untuk NASA gitu. Pak Ardi ya nggak apa-apa gitu. Dan kita juga kalau untuk disuruh ganti ya nggak tahu gantinya pakai apa kan, seperti itu. Ya udah Pak Ardi akhirnya mengikhlaskan mungkin. Nah, kita yang tidak punya motor sama sekali kemudian punya impian pengen mobil gitu ya, karena anak saya pada waktu itu Simsin impiannya pengen punya mobil, dan saya juga pengen punya mobil ya. Tapi kan kalau saya kan mikir-mikir nih, bonus NASA sekian, terus pengeluaran sekian, untuk listrik sekian, untuk sekolah sekian, untuk makan sekian, untuk jalan-jalan sekian. Sisa enggak ya untuk beli mobil? Kayaknya susah ya kalau untuk beli mobil, karena mobil kebayaan kita kan mobil itu kan ratusan juta gitu ya. Aduh. Mulai diturunkan nih standarnya. Tadinya mobilnya Honda CR-V all new atau apa itu yang seri kedua, all new ya. Nah itu mulai diturunin. Grand Livina mulai turun lagi. Avanza aja deh nggak apa-apa. Kok mikir-mikir Avanza juga harganya masih segitu ya, ya udah deh Xenia aja nggak apa-apa. Bahkan ya udah kalau begitu ini aja ya, Katana second itu nggak apa-apa. Katana memang belum ada yang baru ya, jadi Katana aja deh nggak apa-apa, yang penting kita bisa order produk tidak kehujanan gitu ya, bisa bawa banyak barang gitu, terus kita pergi-pergi nggak kehujanan.
itu kalau saya yang buat impian itu melihat rekening, melihat kantong, melihat setelah dibagi-bagi gitu ya, biasa ibu-ibu kan seperti itu. Takut tidak bisa makan. Nah, tapi kalau anak-anak kan berbeda Bapak Ibu. Anak-anak itu lihatnya bagusnya gitu ya, bagusnya, terus fungsinya, wah dalamnya begini begitu, ada musiknya ini keren, warnanya ini kinclong gitu kan, harus yang putih, harus yang ini. Nah, itu kalau anak-anak. Nah, kalau kita ibu-ibu ya turun terus. Kalau anak-anak ada yang baru, ini aja ibu yang bagus, ada lagi yang baru, ini aja yang bagus. Nah, jadi sekali lagi kalau buat impian jangan melihat kantong kita, tapi libatkan anak-anak gitu ya, anak kita. Seperti yang dulu saya ceritakan, Simsin itu sampai cerita ke orang-orang kalau ulang tahun ibunya mau dibelikan mobil. Nah, kemudian ada lagi momen yang lucu itu ya, ketika kita pulang kampung. Kan kita kalau dulu kan pernah punya niat nih, punya nazar. Pokoknya kalau sebelum sukses belum pulang. Karena pada waktu itu kan kita terus terang saya sama Pak Sindu itu tidak disetujui 100% ya sama orang tua itu. Pernikahan kita itu tanpa persetujuan orang tua gitu ya. Ya mungkin ya setuju tapi enggak banget gitu ya. ya. Karena pada yang dipaksakan. Setuju yang ya udahlah nggak apa-apa anaknya mau, jadi setuju aja gitu ya. Daripada mah kabur. Daripada aneh-aneh kan gitu. Karena pada waktu itu memang Pak Sindu itu kan gondrong gitu ya. Penampilannya gondrong, celananya bolong-bolong, sobek-sobek. Diterima malah aneh. Seperti itu. Jadi belum meyakinkan kedua orang tua saya pada waktu itu, tapi ya anaknya sayanya mau, ya sudah akhirnya disetujui aja gitu. Nah, maka dari itu kemudian kita kita berniat nih bernazar atau ya berniat gitu ya, tidak akan pulang sebelum kita sukses. Jadi Mau berenang nggak? Ayo berenang aja sana, boleh pakai ganti baju sana mumpung nggak hujan. Ibu aku mau baju biru pink. Iya boleh. Nanti temani ayah, nanti ibu selesai nggak apa-apa. Di tas itu, Pat, ini ada diganti dulu bajunya. di tas ransel celana ayah juga di situ. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita berniat kalau belum sukses belum pulang. Nah kebetulan bonus nasabah kita sudah mulai besar, kita sudah mulai diamond, kita sudah stokis. Kita sudah mulai di dompet itu sudah mulai sisa-sisa, tiap bulan tuh ada sisa, di rekening juga sudah mulai ada sisa-sisa, maka kita memberanikan untuk pulang. Tapi kita belum punya mobil pada waktu itu. Kita pulang menggunakan mobil rentalan. Pulanglah kita ke Desa Jatimulya yang tercinta. Sampai di sana orang Jatimulya ini heboh gitu ya, karena Iis pulang setelah sekian lama tidak pulang. Begitu pulang bawa mobil, kan namanya di desa ya, rental itu belum terlalu booming, belum terlalu tahu gitu ya. Tahunya kalau kita bawa mobil itu ya miliknya gitu. Nah, terus akhirnya orang-orang mengira kita bawa mobil itu adalah mobil kita. Kemudian si tetangga-tetangga ini tanya sama ibu saya, itu mobilnya Iis ya? Wah, sudah sukses ya di Jogja, sudah bisa beli mobil lah. Ibu saya kan bingung mau jawab apa. Dia juga tidak tahu itu mobilnya siapa kan, karena memang saya tidak bilang itu mobilnya siapa, mobil rental atau mobil siapa-siapa, tidak bilang. Boleh. Ya, tidak bilang. Jadi ibu saya juga tidak tahu itu mobilnya siapa. Jadi dia cuman ya aja gitu. Nah, habis itu kemudian ibu saya bilang ke saya, tanya itu mobilnya siapa.
Nah, saya mikir ini saya jawab apa ya? Wah, ini momen yang pas nih. Saya pada waktu itu bilang apa adanya, ini mobil rental seperti itu kan. Nah, tapi saya bilang ke Pak Sindunya tidak seperti itu. Maaf ya. Karena saya tahu ya sifatnya Pak Sindu itu bagaimana gitu. Karena saya kan sudah baca buku Personality Plus, bagaimana Bu, baju renang apa? ada baju renang di situ. Bukan yang itu, baju renang yang kemarin beli itu loh. Yang kemarin beli yang model cawet itu loh. Ya itu bukan baju renang, Ivet. Ya, Ros. Nah, karena saya baca buku Personality Plus, jadi saya tahu sifatnya apa, bagaimana caranya mengatasinya. Nah, Pak Sindu ini digolongkan ke sifatnya yang sanguinis. Sanguinis itu happy, selalu happy, asik, di mana-mana asik. Bahkan kalau tidak ada dia itu tidak asik gitu ya. Kalau ngumpul tuh kalau ada Pak Sindu asik. Jadi tidak ada lo tidak asik gitu kan. Tidak ada lo nggak rame gitu. Nah, itu Pak Sindu. Orangnya heboh, sukanya yang genjreng-genjreng. Apa itu namanya, unik, orangnya unik ya itu Pak Sindu. Tapi pragmatis itu juga dia selalu suka pujian gitu ya. Korelik Enggak, pragmatis itu juga ya suka pujian. Nah, kalau korelik itu dia kalau ditantang itu ingin membuktikan gitu lah. Kalau sanguinis itu suka dipuji gitu ya. Terus tapi Pak Sindu itu juga ada sisi koreliknya, ada sifat koreliknya, di mana kalau dia ditantang akan terbakar gitu ya, akan untuk membuktikan gitu ya. Nah, makanya saya bilang tuh sama Pak Sindu ya Coba ini. dipakai. Ya, ini Ibu tadi bilang orang-orang sini tuh tahunya kalau mobil ini ada mobil kita. Sedangkan ayah kan bilangnya bulan depan kita mau ke sini lagi nih. Jadi kalau misalnya kita ke sini lagi tidak bawa mobil itu akan malu sekali. Kan gitu. Orang-orang tahunya kita sudah sukses, sudah punya mobil. Nanti kalau kita ke sini lagi ternyata naik kereta atau naik bis, naik ojek, wah malu sekali kan. Yang malu nanti bukan hanya ayah, tapi ibu juga malu tentunya sama tetangga-tetangga kan, seperti itu. Saya bilang seperti itu. Kemudian Pak Sindu, iya ya. Karena kan Pak Sindu juga ingin membuktikan kalau dia adalah menantu idaman. Ya. Pengen jadi menantu idaman. Akhirnya Pak Sindu mulai ya termotivasi. Pokoknya harus beli mobil. Nah, kemudian dan ditambah kuatnya impian anak-anak untuk memiliki mobil. Dan banyak kejadian-kejadian yang mengharuskan kita memang untuk segera memiliki mobil. Kemudian ditambah lagi karena memang sudah rezekinya, sudah doa kita sudah dikabulkan, impian anak-anak, doa anak-anak itu dikabulkan sama Allah gitu ya. Dilalaki kantor itu juga menyarankan kita untuk beli mobil, dan kantor mempermudah jalan kita untuk membeli mobil. Akhirnya terbelilah mobil Mazda PX1 yang putih itu. Dan itu mobil yang spesial karena langsung disurvei langsung sama Bapak Direktur dan Pak Gun ya. Dan Pak Joni juga. Jadi 3 penggawa besar NASA ini turun langsung untuk survei mobilnya itu seperti apa. Langsung datang ke dealer, ngecek, mobilnya seperti apa sih, mesin-mesinnya gitu. Jadi dicek langsung sama Bapak Hanendra Kusuma ini. Dan akhirnya alhamdulillah terbelilah mobil itu. Dan kita mudik dengan mobil baru, dan semua di desa heboh.
mobilnya kinyis-kinyis kinclong gitu ya. Beberapa bulan kemudian dapat info nih dari ibu, si ini tetangga kita yang sebelah rumah sudah beli mobil, yang depan sudah beli mobil, yang sana juga udah beli mobil. Wah, alhamdulillah kedatangan saya ke sana, kedatangan kami ke Jatimulya itu menumbuhkan motivasi untuk orang-orang juga beli mobil. Karena memang panasan di sana itu orangnya. Panas gitu ya. Tapi alhamdulillah kan, jadi kan lebih baik gitu ya. Jadi termotivasi untuk lebih bekerja keras untuk mewujudkan impian pengen mobil gitu ya, untuk pengen beli mobil. Entah itu karena iri atau karena apa, itu tidak penting. Yang penting mobil tercapai, impian tercapai, mobil tercapai gitu ya. Nanti tinggal setelah tercapai tinggal diganti niatnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Betapa bahagianya kita pada waktu itu bisa membeli mobil. Kemudian memang yang namanya rezeki itu apa sih, beruntun atau apa, menular? Enggak sih. Setelah kita beli mobil gitu, kemudian kita ditawari tanah dan rumah. Tawari tanah tapi ada bangunannya, jadi plus bangunan, tapi yang kita beli tanahnya gitu kan. Nah, kita belilah tanah itu. Pada waktu itu memang masih murah harganya. Nah, kita beli lunas. Tapi kenapa? Itu ada rumahnya ya Bapak Ibu, yang kita beli itu tanahnya itu ada rumahnya, sudah ada bangunannya yang layak huni sebetulnya. Tapi kenapa kita kok masih ngontrak gitu ya? Itu menjadi tanda tanya yang besar bagi teman-teman semua yang kenal Pak Sindu. Sudah punya rumah, sudah beli rumah, tapi kok masih ngontrak? Kenapa gitu loh? Kan buang-buang uang. Gitu. Tapi tentu berbeda dengan cara pandangnya Pak Sindu. Saya pun berpikirnya pertamanya, pemborosan, sudah punya rumah, sudah beli rumah, malah nggak ditempati. Gitu. Dan luar biasanya lagi Bapak Ibu, rumah yang kita beli itu, yang sudah lunas kita beli itu, yang sekarang sudah atas nama saya sertifikatnya, itu masih ditempati sama orang yang jual. Dan itu sudah berlangsung selama 6 tahun tanpa dipungut biaya apapun, kontrak apapun, tidak. Kami tidak meminta itu. Luar biasa ya Pak Sindu ya. Sampai teman saya bilang, Sindu itu terlalu baik katanya gitu. Tapi ya nggak tahu juga Pak dasarnya. Karena memang pertama sih kita datang ke sana ketika kita sudah bayar, sudah lunas, kita datang ke sana niat kita untuk mengambil rumah itu. Tapi begitu kita lihat kondisinya orang yang jual itu, istrinya sedang hamil tua pada waktu itu. Kemudian di rumah itu juga ada lansia yang sudah tua sekali ya, dan anaknya yang lain 4. Jadi di rumah itu tuh ada anak 4, ada lansia, kemudian ada ibu yang sedang hamil besar. Kita datang ke situ untuk menyuruh mereka keluar. Tentu nggak tega kan ya Bapak Ibu ya. Kita rasanya nggak tega gitu loh. Nggak tega untuk nyuruh mereka cari kontrakan atau pindah gitu, karena rumahnya ini mau kita tempati atau tidak kita tempati itu kita nggak tekan gitu, nggak sampai untuk bilang seperti itu. Akhirnya kita Pak Sindu bilang ke si bapak yang jual rumah itu, boleh silahkan ditempati dulu sampai anaknya lahir. Kita kasih waktu, pada waktu itu setengah tahun, pokoknya sampai anaknya itu lahir. Tapi selama lewat setengah tahun itu kita tidak pernah datang lagi ke sana, kita tidak pernah kontak-kontak juga sama si yang nempati rumah kita itu. Kita tidak pernah kontak sampai akhirnya bertahun-tahun, 3 tahun atau 4 tahun gitu, kita baru ke sana lagi nih. Niatnya memang mau minta orang itu untuk keluar gitu ya, karena rumahnya mau direnovasi, mau dikosongkan gitu. Pokoknya intinya kita mau minta si orang ini untuk keluar dari rumah itu.
Nah, begitu kita datang ke sana, sudah beda lagi. Niatnya dari rumah nih, udah pokoknya mau kita kosongkan rumahnya itu, rusak ya nggak apa-apa, pokoknya ya udah bapaknya itu biar keluar, karena kita banyak masukan dari orang itu kalau si orang ini nakal gitu ya. Tapi dengan kita datang sendiri ke sana, lihat kondisinya, kok timbul perasaan tidak tega lagi Bapak Ibu, tidak tega gitu loh ya, karena orang ini yang dikatain orang itu banyak, orang ini tuh nakal, orang ini tuh sifatnya tidak baik gitu-gitu. Ternyata dia itu ketika kita datang ke sana, dia itu mengurusi 2 lansia. 2 lansia, yang pertama itu ibu angkatnya yang ngurus dia dari kecil, yang kedua itu ibunya sendiri, dan dua-duanya sudah tua, udah sepuh gitu ya. Jadi kita kemudian anaknya yang masih kecil-kecil itu katanya dikasihkan ke saudaranya, diurus sama saudaranya yang lain. Jadi kita itu niat kita mau meminta orang ini keluar itu jadi gagal lagi Bapak Ibu, tidak tega lagi, karena kita melihat si 2 nenek ini nggak tega ya kalau misalnya mau keluar, sedangkan kita tahu sendiri kondisinya si bapak ini jelas tidak punya uang untuk membeli rumah, untuk kontrak rumah, apalagi membeli rumah gitu ya, jelas dia tidak akan mampu gitu. Akhirnya kita kasih waktu lagi nih. Dan sampai sekarang Bapak Ibu, sampai sudah jalan ini 6 tahun bapaknya itu masih nempati rumah itu. Dan saya sama Pak Sindunya masih asik ngontrak. Nah, lucu ya, di rumah kita beli rumah, punya rumah, tapi tempati orang lain, kitanya sendiri ngontrak. Ya itulah Pak Sindu itu, pemikirannya Pak Sindu itu memang gitu, aneh gitu, dan ajaib. Orang-orang juga pada heran. Tiap tahun kita ngeluarin uang belasan juta, padahal punya rumah kan. Tapi ya tidak apa-apa, yang semoga saya sih berharap semoga apa yang kita lakukan itu termasuk amal ibadah, amal jariah ya. Dicatat sama malaikat itu sebagai amal ibadah, seperti itu aja, karena kita berusaha membantu orang lain gitu. Begitu Bapak Ibu ceritanya. Dan sebelum tahun ini, tahun sebelumnya kita pun sudah mendapatkan royalti tahunan itu Bapak Ibu, dan tahun kemarin itu jumlahnya lebih besar dari tahun sekarang. Tahun kemarin itu kita mendapatkan 130 juta totalnya. Jadi raba tahunannya itu sekitar 137 juta tahun kemarin kita dapat. Raba tahunannya sekitar 80 juta lebih pada waktu itu. Kenapa rasanya tidak sespektakuler tahun ini? Karena memang ya karena tahun ini kondisinya memang sangat sulit ya, dirasakan oleh seluruh warga, seluruh orang di dunia, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia merasakan kesulitan untuk mendapatkan penghasilan gitu ya. PHK di mana-mana, kemudian kesulitan mencari pekerjaan di mana-mana, dan kita mendapatkan hasil sebesar itu, dan itu makanya membuat kita sangat terharu, sangat emosional gitu ya, sampai nangis semalaman. nangis karena bersyukur gitu ya, semalaman itu. Tahun-tahun sebelumnya kita dapat raba tahunan itu pernah mendapat 13 juta ya. 13 juta dan kita pada waktu itu kita bagikan untuk berbagi dengan karyawan-karyawan NASA. Pada waktu itu kita kasih produk NASA sama uang 100.000 pada waktu itu, semua karyawan NASA kita kasih. Tahun berikutnya karena memang ada peraturan dari kantor tidak boleh memberi dalam bentuk apapun kepada karyawan, maka kita tidak melakukan hal itu. Kita kasihkan uangnya ke
pondok pesantren pada waktu itu, ke orang tua juga, dan tahun ini sangat spesial. Begitu Bapak Ibu. Luar biasanya bisnis masa ini di kehidupan keluarga kami, keluarga kita ini jadi luar biasa. Sampai saya bilang sama anak-anak sama kakak Simsin itu, semua yang kakak Simsin dapatkan, yang Ipet dapatkan itu murni semuanya dari NASA. Jadi jangan jangan minder, jangan berkecil hati kalau ada yang bilang nanti orang tuanya bekerja sebagai networker atau bisnis multi level marketing gitu ya. Jangan minder, karena pernah ada mata pelajaran mungkin di sekolahnya ditanyakan, suruh menanyakan kepada murid itu orang tuanya bekerja apa gitu ya. Kakak Simsin ini bingung, dia mau jawab apa gitu, ayahnya tuh kerjanya apa, karena memang Pak Sindu tidak pernah berangkat pagi, pulang sore seperti yang biasanya orang-orang lakukan ya, seperti bapak-bapak yang lain lakukan, biasa berangkat pagi, pulang sore gitu kan, besoknya berangkat lagi, pulang sore lagi, hari Minggu baru libur. Nah Pak Sindu ini setiap hari di rumah, setiap hari ngopi, hanya ngobrol, main HP gitu. Jadi anak saya bingung, ini ayahnya ini kerjaannya apa gitu kan. Nah kemudian dia ingat, oh iya ayahku kan Diamond Director, oh berarti direktur katanya. Makanya dia bilang sama gurunya, Simsin pekerjaan ayahmu apa? Direktur Bu katanya. Dia bilang seperti itu. Nah saya berpesan sih sama Simsin, jangan minder gitu ya, jangan malu bila suatu saat ada yang nyeletuk tentang para pebisnis multi level marketing gitu ya. Karena kita ini hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya yang memenuhi adalah NASA itu ya, dari produk NASA. Dan kenapa kita selalu mengajak anak-anak ini ke seminar dimanapun berada, kalau kita datang pasti selalu bersama anak-anak, karena kita ingin anak-anak ini tahu kalau usahanya ayahnya itu seperti ini. Kemudian kita juga pengen anak-anak ini tahu kalau yang kita datangi adalah saudara-saudara kita, yang kita datangi adalah calon mitra-mitra bisnisnya nanti kelak gitu kan, karena mereka kan ahli waris penerus bisnis kita. Jadi kita ingin mereka paham cara kerjanya seperti apa gitu. Nanti jika suatu saat nanti kita harus berhenti, mereka sudah bisa melanjutkan, mereka sudah paham apa yang harus mereka lakukan, karena terbiasa ikut seminar, terbiasa ikut ke rumah downline, membina jaringan gitu-gitu. Jadi kita selalu mengajak anak-anak itu ke acara-acara yang kita datangi NASA ini gitu ya. Tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Oke, udah lama banget saya bicara. Intinya saya bulan Januari ini sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Allah, kepada teman-teman semua, sangat luar biasa. Sudah lama saya bicara, kayaknya sudah lama banget. Sekian dulu dari saya. Nanti kita sambung lagi mungkin dengan membaca buku supaya tidak jenuh ya. Karena kan kalau kita bicara seperti ini ya akan diulang-ulang terus seperti ini, karena memang inilah kisah nyatanya, kisah yang saya alami gitu ya. Jadi mungkin akan diulang-ulang terus. Jadi supaya tidak jenuh, akan diselingi dengan membaca buku atau cerita apa gitu ya. Sekian dulu dari saya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kalau yang belum bisa nonton sekarang mungkin nanti bisa diputar ulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tahun depan harus mendapatkan royalti tahunan. Harus lebih besar daripada kita ya. Oke.
Harus dan harus nginep di sini. Mm-mm. Bintang 5 luar biasa. Top. Asik. Itu banget ya Ibu Is. Buluk. Bye. Dadah.